Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang di channel Math Class. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai materi matematika untuk kelas 7, yaitu tentang bangun datar segi 4. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai jajar genjang dan trapesium. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas bangun datar, belah ketupat, dan layang-layang. Untuk itu, adik-adik jangan lupa perhatikan ya. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar, tetapi bukan 90 derajat. Nah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keempat sisi belah ketupat itu sama besar, bahwa panjang AB sama dengan panjang BC, dan panjang BC sama dengan panjang CD, dan panjang CD itu sama panjang dengan panjang AD. Yang kedua yaitu sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AD sejajar dengan sisi BC, dan sisi AB sejajar dengan sisi BC. Lanjut, sudut yang berhadapan sama besar, bahwa sudut A itu sama dengan sudut C dan sudut B itu sama dengan sudut D. Lanjut, diagonal saling tegak lurus dan membagi dua sama besar, bahwa diagonal AC itu sama dengan diagonal BD. Diagonal membagi sudut belah ketupat dengan sama. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat, bahwa sudut ADC itu adalah 180 derajat, sudut DCB itu adalah 180 derajat, dan sudut ABC itu adalah 180 derajat. Keliling dan luas belah ketupat. Untuk kelilingnya yaitu jumlah keseluruhan sisi dari belah ketupat tersebut. Nah, hampir sama dengan rumus keliling dari persegi ya, 4 dikali sisi. Untuk luas belah ketupatnya tersebut adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk K itu adalah keliling, L itu adalah luas, D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2, dan S itu adalah panjang sisinya. Contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar bangun datar, belah ketupat dengan sisinya itu adalah 25 cm. Nah, diketahui bahwa sudut EAD itu adalah 50 derajat. Nah, tentukan besar sudut ADC. Diketahui bahwa sudut BAD itu adalah 100 derajat. Nah, ditanyakan besar sudut ADC-nya. Sudut BAD ditambah sudut ADC itu adalah 180 derajat. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa BAD itu adalah 100 derajat, maka 100 derajat ditambah sudut ADC sama dengan 180 derajat. Jadi sudut ADC adalah 180 derajat dikurangi 100 derajat adalah 80 derajat. Jadi besar sudut ADC-nya tersebut adalah 80 derajat.
Contoh soal nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar belah ketupat dengan sisi DC-nya adalah 10 cm dan sisi AO adalah 6 cm, sisi OC adalah 6 cm, dan sisi AC atau diagonal 1 adalah 12 cm. Ditanyakan, besar keliling dan luas belah ketupat tersebut adalah berapa? Di sini kita akan mencari panjang OD atau panjang OB juga ya, karena mereka itu sama. OD sama dengan akar dari sisi miring dikurangi sisi alas, yaitu sisi miringnya DC dan sisi alasnya itu OC. Itu akar sama dengan akar DC kuadrat dikurangi OC kuadrat. Akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 36. Nah, 100 dikurangi 36 berapa? 64. Maka akar dari 64 adalah 8 cm. Jadi untuk panjang OD dan panjang OB itu adalah 8 cm. Dan untuk panjang DB itu adalah 8 cm ditambah 8 cm sama dengan 16 cm. Untuk kelilingnya yaitu jumlah keseluruhan dari sisinya, yaitu 4 dikali S atau 4 dikali 10 cm hasilnya 40 cm. Nah, untuk luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk diagonal satunya tadi adalah panjang AC yaitu 12 cm dan untuk diagonal 2-nya yaitu panjang DB yaitu 16 cm. Maka untuk luasnya adalah setengah dikali 12 dikali 16 sama dengan setengah dikali 192 hasilnya 96 cm persegi. Jadi keliling belah ketupat ABCD adalah 40 cm dan luas belah ketupatnya adalah 96 cm persegi. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sama panjang namun tidak sejajar. Nah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC dan sisi AD itu sama panjang dengan sisi DC. Yang kedua yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar. Sudut A atau sudut DAB itu sama besar dengan sudut C atau sudut BCD. Yang ketiga yaitu memiliki dua buah diagonal saling tegak lurus. Diagonal AC sama dengan diagonal BD. Itu diagonal sudut puncak. Yang pertama, membagi diagonal lain, dua bagian yang sama. Dan membagi sudut puncak yaitu dua bagian sama juga. Nah, lanjut kita ke keliling dan luas layang-layang. Untuk kelilingnya yaitu jumlah keseluruhan sisi yaitu K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD atau 2 dikali AB ditambah AD. Untuk luas layang-layangnya yaitu setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 ya, sama seperti luas dari
belah ketupat. K itu sebagai keliling layang-layangan, L itu sebagai luas, D1 sebagai diagonal 1, dan D2 sebagai diagonal 2. Contoh soal 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, terdapat bangun datar layang-layang A, B, C, D ya. Tentukan besar sudut BCD jika sudut B atau ABC sama dengan 64 derajat dan sudut D atau ADC 90 derajat. Ketahui bahwa sudut ABC itu 64 derajat dan sudut ADC itu 92 derajat. Ditanyakan besar sudut BCD. Jawab, sudut ABD itu sama dengan sudut BCD. Sudut A itu sama dengan sudut C. Maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu harus 360 derajat karena segi 4 itu memiliki sudut semuanya yaitu 360 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B-nya tadi berapa? 64 derajat. Ditambah sudut C ditambah sudut D-nya tadi berapa? 92 derajat. Jadi, sudut A sama sudut C itu kan sama. Jadi, kita inisialkan menjadi 2 dikali sudut C ditambah 64 derajat ditambah 92 derajat yaitu 156 derajat. Jadi 2 dikali sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi 156 derajat. Jadi 2 kali sudut C sama dengan 204 derajat. Nah, sudut C sama dengan 204 derajat dibagi 2, yaitu 102 derajat. Jadi, besar sudut BCD atau sudut C adalah 102 derajat. Contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat bangun datar layang-layangan PQRS. Nah, kita disuruh mencari keliling dan luas layang-layangan tersebut. Diketahui bahwa QR-nya yaitu 17 cm, RS-nya 10 cm, dan keliling dan luasnya berapa? Kita mencari dulu OS-nya itu sama dengan berapa? Yaitu akar dari sisi miring dikurangi alas sisi bawah, yaitu sisi miringnya berapa? 10 cm dan sisi bawahnya berapa? 8 cm. Jadi akar dari 10 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2 sama dengan akar 100 dikurangi 64, yaitu akar 36 atau 6 cm. Selanjutnya kita akan mencari OQ-nya, yaitu akar dari RQ kuadrat dikurangi OR kuadrat, yaitu akar 17 kuadrat dikurangi 8 kali 8 sama dengan akar 289 dikurangi 64, yaitu akar 225 atau 15 cm. Jadi untuk OS-nya kita mendapatkan 6 cm dan OQ-nya kita mendapatkan 15 cm. Nah, jawab. Untuk mencari kelilingnya yaitu kita menjumlahkan seluruh sisinya ya, yaitu sisi PQ ditambah QR ditambah RS ditambah SP, yaitu 2 dikali QR atau ditambah RS sama dengan 2 dikali 17 cm ditambah 10 cm, yaitu 2 dikali 27 cm, hasilnya 54 cm. Nah, untuk mencari luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk diagonal satunya yaitu panjang PR dan diagonal 2-nya yaitu panjang SQ. Untuk panjang PR-nya yaitu 8 ditambah 8 sama dengan 16. Dan untuk panjang SQ-nya yaitu OQ ditambah OS tadi ya, yaitu 15 ditambah 6 sama dengan 21. Jadi untuk luasnya sama dengan setengah dikali diagonal satunya 16, diagonal 2-nya 21.
Jadi sama dengan setengah dikali 336 sama dengan 168 cm persegi. Nah, jadi keliling layang-layangan adalah 54 cm dan luas layang-layangan adalah 168 cm persegi. Contoh soal 3. Perhatikan pertanyaan berikut. Pembuatan kerajinan berbentuk layang-layangan dengan panjang diagonal 20 cm dan 35 cm. Kemudian kerangka layang-layangan tersebut akan ditutup kertas berwarna dengan ukuran 50 cm kali 50 cm. Nah, berapa kelebihan kertas yang tak terpakai? Nah, diketahui bahwa diagonal satunya yaitu 20 cm dan diagonal 2-nya yaitu 35 cm. Kemudian diketahui juga bahwa kertas berwarnanya berukuran 50 cm kali 50 cm. Ditanyakan sisa kertasnya berapa? Jawab, kita mencari dulu luas dari si layang-layangan tersebut. Sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah dikali 20 dikali 35 yaitu setengah dikali 700. Hasilnya yaitu 350 cm persegi. Itu untuk luas layang-layangan. Nah, lanjut kita mengukur luas si kertasnya dulu, yaitu karena kertasnya berukuran 50 cm kali 50 cm, jadi sisi dikali sisi sama dengan 50 dikali 50 yaitu 2500 cm persegi. Maka luas sisa kertas yang tak terpakai adalah luas kertas berwarna dikurangi luas layang-layangan. Luas kertas berwarnanya 2500 dikurangi 350. Jadi hasilnya 2150 cm persegi. Nah, untuk kertas sisa yang tak terpakai adalah 2150 cm persegi. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.